akan kulepaskan kamu. Kalau ada yang memilih tetap bersama Nabi dengan kesederhanaan, tetaplah dia istri Nabi dunia akhirat. Yang mula-mula diberi pilih adalah Aisyah, strategi Nabi. Strategi Nabi. Aisyah itu adalah wanita yang paling cantik, yang paling cerdas, istri paling muda, istri paling disayangi. Kalau dia memilih tetap bersama Nabi, begitu muda dia, begitu pintar, cerdas, takkan ada lagi istri Nabi yang lain yang ingin cerai. Itulah strategi. Sah memilih antara dua. Ingin kemewahan, kegemerlapan hidup, boleh, tapi cerai juga. Jangan pilih dulu salah satu ini kecuali musyawarah sama orang tua. Sekiranya Aisyah mengatakan kepada ayahnya, saya memilih kekayaan ayah, memilih harta yang banyak, biarlah saya cerai dari Nabi. Dibolehkan Abu Bakar kami berdapat? Oh, nadopak ini. Pernah terjadi Nabi kita bertengkar dengan Aisyah, sengit pertengkaran. Tak bisa lagi berdamai mereka berdua. Diundang Abu Bakar untuk mendamaikan. Maka setelah sampai Abu Bakar, apa kata Nabi? Kaukah yang menceritakan atau saya kepada Aisyah? Kaukah yang menceritakan kepada ayah Abu Bakar Siddiq atau saya yang menceritakan? Oh, masuk ni, tayo na jujur na idokon. Apakah Nabi Nabi pernah tidak jujur? Gara-gara dia mengatakan na jujur na udah dopang. Ditampar Abu Bakar Siddiq, berdarah bibirnya. Ibrahim Aisyah. Akhirnya Aisyah berlindung kepada Rasulullah. Berlindung dia. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Bukan untuk ini kami undang kau kemari. Dibelanya juga lagi apa Aisyah? Bukan untuk ini kami undang kau kemari. Dibelanya. Itulah kehalusan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Aisyah memilih tetap bersama Nabi, tetap hidup kesederhanaan, tidak kemewahan, istri-istri yang lain pun tak ada lagi yang memilih kekayaan. Semua rela dengan kesederhanaan. Setelah itu turunlah ayat, Nabi kita tidak boleh kawin lagi karena istrinya cukup sangat setia kepada Nabi. Tak kawin lagi setelah Nabi itu. Itulah yang dikatakan dalam ayat ini. Baina mufaraqatihi talaban lid dunya, di antara diceraikan Nabi, ini pilihan pertama. Di antara diceraikan Nabi karena ingin dunia. Wal muqami ma'ahu, tetap bersama Nabi, talaban lil akhirah, karena ingin akhirat. Di qouli ta'ala firman Tuhan, ya ayuhan nabi, coba. Tak ada di dalam Al-Qur'an ya Muhammad. Semua nabi-nabi panggil namanya. Ya Adam muskun anta wa zawjuka. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nama-namanya langsung. Kalau Nabi Muhammad ya ayuhan nabi. Saking mulianya Nabi, saking disayanginya Nabi. Ya ayuhan nabi. Hai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakanlah kepada semua istri. Ta'alai, banyak laki-laki. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Banyak perempuan, fata'alaina. Mari kemari semua. Umattikunna, aku beri kesenangan kamu. Dari mana Nabi dapat kesenangan? Itu Nabi kalau didoakannya batu bisa jadi emas. Didoakannya bukit Uhud berjalan menjadi emas, bisa jadi emas. Jadi Nabi memang tidak mau kaya. Nabi memilih miskin. Nabi memilih hidup sederhana. Itu Nabi kita. Wa usarihkunna, aku lepaskan kamu. Tapi kalau ada kamu di antara kamu yang memiliki kekayaan, aku lepaskan, aku ceraikan. Wa annahu la yustaratu bi jawabihinna faurun. Bahwasanya tidak disyaratkan menjawab mereka dengan segera. Lima fi khabari sahihain, karena hadis Bukhari Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat ayatut takhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu turun ayat memberi pilih ba'da Abi Aisyah, dimulai Nabi kepada Aisyah. Aisyah yang duluan memilih. Ini tadi strategi Nabi yang paling bagus. Itu kehebatan Nabi seperti itu. Ba'da Abi Aisyah, memulai Nabi dengan Aisyah. Wa qala, berkata Nabi,
Inni zakirul laki amron fala tubadiri bil jawab. Sesungguhnya aku menyebutkan bagimu satu masalah, maka jangan segera kau menjawab. Hatta tastakmuri abawaiki, sehingga kau musyawarah dengan ibu bapakmu. Wa tahrimi nikahina, haram menikahi semua wanita yang pernah nikah dengan Nabi. Haram menikahi wanita, semua wanita yang pernah akad nikah dengan Nabi sesudah Nabi wafat. Menyakiti bagi Nabi kalau ada yang mengkawini janda. Rupanya ada sahabat yang berangan-angan, Tolha namanya. Kalau meninggal nanti Nabi Muhammad, pasti saya kawini Aisyah. Sampai hati melungannya itu. Jadi gua ulang marangan, kok ini dia udah baru lagak mati pakai di bawah. Ada boleh. Apa tadi? Haram menikahi semua istri Nabi ba'da wafat Nabi. Wa illam yadkhul bihina, walaupun tidak pernah disetubuhi Nabi, tak boleh dikawini. Firman Tuhan, wa ma kana lakum antu'zu, di depan zal wau, perbaiki tulisannya. Tidak pantas bagi kamu menyakiti Rasulullah. Menikahi janda Nabi setelah Nabi wafat berarti menyakiti Nabi, tersinggung Nabi. Jadi kalau ditanya orang, apakah ada wanita kalau kita bersentuh batal wudu tapi tidak halal kita nikahi? Itulah semua istri Nabi. Pada umumnya kalau tak batal wudu tak boleh kita nikahi. Asalkan tak batal wudu bersentuh dengan dia tak boleh kita nikahi. Tapi semua istri Nabi kalau kita bersentuh batal wudu tapi haram dinikahi. Karena ada ayatnya. Karena ada ayatnya. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Tidak pantas bagi kamu menyakiti Rasulullah. Ayat yang kedua, wa azwajuhu ummahatum, semua istri Nabi adalah ibu orang beriman. Sehingga kita mengatakan ummul mu'minin, an Aisyata ummil mu'minin. Ada ayatnya di tengah tadi, antu'zu Rasulullah, baris yang ketiga. Itu barisannya udah benar itu. Antu'zu di depan zal wa baru alif. Taf'alu ma yakruh, kamu perbuat apa yang dibenci Nabi. La in qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jika dicabut ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ankihanna Aisyah, pasti akan kukawini Aisyah. Benar laga ida wa Aisyah. Poso laga kemerah-merahan pipinya sehingga namakan dia Humairah, merah-merah pipinya, kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Maka datang orang kita salah buat merek mobilnya Humairah. Aturannya Humairah, dibanyak Humairah. Kalau Humairah H itu ada tenggen-tenggen sotik. Ulang tompangi ada ke mencalong pau ini tuh kena tenggen-tenggen sotik. Si Abdul wanita. Putlan nisa jang kau baca patli. Baca do ku patli deh. Putla do muannas dari Abdulu. Putla, aspala, subla, a'la, ulya, adana. Ini kan barulah. Seperti Putlan nisa, si Abdul wanita, nomor satu wanita yang paling dekat kepada Allah. Si Abdul wanita dunia akhirat, inilah wanita yang paling Abdul. Siapa? Maryam binti Imran, umat di Nabi Isa. Maryam binti Imran. Hebat yang paling Abdul itu Fatimah binti Rasulullah, nomor 2 itu. Bidadari yang dilahirkan ke dunia. Kita tidak lebih dari 20 juta 500 juta. Sana di mahal 100 juta. Nama tungking dong. Nomor 2 tadi Fatimah. Nomor 3 Khadijah. Kita mengkawin Khadijah dan wanita kaya. 2/3 kota Makkah milik sendiri. Bukan sampai hubungan dengan milik itu. Sampai jatuh miskin dia. Menyusukan Fatimah. Waktu mau meninggal dia 83 penempel baginya, pendampal baginya. 80 itu lupa lengkap. Kalau dia yang, kalau dia yang, kalau sudah kalau saya meninggal.
karena kain kapan tidak ada, baju jubah ayahmu selalu berniat satu helai, satu kain kapan untuk Khadijah, satu kain kapan bakal untuk Nabi Muhammad, satu untuk Hasan, yang sungguhnya dilepaskan Allah dari tubuhan berzina. Aisyah pada itu. Aisyah kan? Kemudian nomor 4, wanita yang sungguhnya dilepaskan Allah dia dari tubuhan berzina, namanya Aisyah. Di waktu Nabi menyandar di sebuah tiang di Raudhah, tiang mereknya Usbuana Aisyah, satu tiang mereknya Usbuanatul Qulub, satu tiang mereknya Usbuanatul Hirosa, satu tiang Usbuanatul Qanadi. Pokoknya tiang-tiang yang ada di Raudhah itu 20 tiang itu banyak itu merek-merek sejarah bagi yang tahu sejarah. Kalau tak tahu sejarah anak-anak kita asal bisa dibeli tulis setiap tak tahu sejarah. Abdul Nisa Mutlaqah, istri Nabi SAW. Si Abdul wanita sesudah yang 4. Jadi kalau mau dibuat nomor, sebutkan si Abdul perempuan di muka bumi. Nomor 1, Maryam binti Imran. Nomor 2, Fatimah binti Rasulullah. Nomor 3, Khadijah. Nomor 4, Aisyah. Nomor 5, semua istri Nabi yang lain. Nomor 6, termasuk Mainanta. Do ada boru Nepal alomi pe nomor deh, atau pindah masuk nomor. Naam, ini ikhtarotil mukhayyaratu firaqahu fafarokoha fal azharu pisarih sore fal azharu pisarih sogir al qato'u bil hilli. Akan tetapi jika memilih istri Nabi yang diberi pilih cerai dari Nabi lalu diceraikan Nabi, maka pendapat yang lebih realistis di dalam Syarah Shaghir, dalam kitab Syarah Shaghir, diputuskan kehalalannya. Kalau ada istri Nabi yang memilih cerai lalu diceraikan Nabi, itu sudah sepakat ulama mengatakan halal kita nikahi. Tapi kalau ada, tidak ada. Kalau ada itu, sekiranya hukum saja dong, tidak ada. Wa illa fala makna litar. Kalau tidak begitu, maka tak ada arti daripada diberi pilih. Tak ada arti diberi pilih. Kalau tak boleh memilih, apa gunanya diberi pilih? Wa jaza bihi al-imam, memutuskan pendapat dengannya, bolehnya menikahi istri Nabi yang diceraikannya. Kalau ada yang diceraikan Nabi istrinya, boleh menikahinya, memutuskan pendapat dengan itu al-imam. Kalau dikatakan al-imam ialah al-imam Haramain. Imam Haramain, guru Imam Ghazali. Siapa nama Imam Haramain? Muhammad Al-Juwaini. Siapa nama muridnya? Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Siapa nama guru Imam Haramain? Pengarang Alfiyah yang bernama Muhammad Ibnu Malik. Apa kata Jalm Alfiyah? La yajuzul ittida bin nakirah malam tufitka inda zaidin namirah. Wahal patam pikum pima khallana wa rajulun minal kirami. Yang dimaksud rajulun itu adalah Imam Haramain. Saking mulianya dialah ikutan di tanah haram Makkah, dia pula tak ikutan di tanah haram Madinah. Konon kabarnya pernah dia jadi imam di solat yang sama di Madinah dan di Makkah, jaraknya 500 km. Dia imam di waktu solat maghrib di Makkah, solat maghrib yang itu juga dia imam di Madinah. Sehingga murid-muridnya mengatakan, di sana dia imam, di sana dia imam. Akhirnya mereka bertengkar. Dan dikatakan kepada gurunya, kan betul do di Madinah do tuan ini, kan betul do di Makkah tuan ini. Dua-duanya kau benar. Berarti Imam Haramain bisa jadi 2 orang. Bisa jadi 2 orang. Kau pun bisa 2 orang, tapi gargaji. Wa ghairu dan selainnya. Wa hakau fihi al-ittifaq, menghikayatkan mereka pada sepakat ulama. Wa amma ima'uhu, adapun semua hamba Nabi, fa illam yata'hunna, jika tidak pernah disetubuhi Nabi, lam yahrumna ala ghairi, tidak haram mereka atas orang lain. Wa illa, jika pernah disetubuhi Nabi, harumna, haram mereka.
Wa khussan nikahu aidon, diistimewakan Nabi tentang nikah juga. Bi asya'a dengan beberapa perkara. Minha tahrimu imsakihi man takrahu fi nikahi. Haram menahannya wanita yang dibenci Nabi dikawini. Kalau ada di antara wanita udah benci Nabi kau kawini juga, haram kau tahan itu berlama-lama. Wajib kau ceraikan. Karena atiullah wa atiur Rasul. Jadi, ya Rasulullah saya mau kawin. Siapa wanitanya? Itu ya Rasulullah. Jangan kawin itu. Kau kawini juga. Haram berlama-lama kau dengan itu. Apa lagi katanya? Wa ijabu tolaki marhubatihi ala zawjiyah. Sekiranya istrimu ingin Nabi menikahinya, wajib kau ceraikan supaya bisa kawin dengan Nabi. Sekiranya ada suami istri yang hidup samawa, sakinah mawaddah warahmah. Tahu-tahu ingin Nabi mengkawini istrinya. Tahu dia Nabi ingin menceraikannya, wajib dia menceraikan istrinya supaya kawin dengan Nabi. Sedihkah istrinya? Tidak sedih. Kenapa? Mayut takar margonti tembokan. Nasi dihitung mayut tembokan margonti takar. Ontong mayut ko gonti na degesan. Dapat lagi-lagi yang paling cantik. Jok rohania, horo na tangis. Horo na tangis, ada guru minta tangis. Wajib menolak wanita yang disukai Nabi atas suaminya. Wa ijabu jawabi maktubati. Wajib memperkenankan pinangan Nabi. Kalau meminang Nabi wajib mau. Wa tahrimu khidbati ghairihi bi mujarrad khidbati. Haram dipinang orang lain semata-mata kalau sudah dipinang Nabi. Kalau sudah dipinang Nabi jangan coba-coba kau meminangnya. Lalu kau katakan, bola masih di lapangan. Bola masih di tengah lapangan. Tapasang jolo na. Ikalaksunia Nabi Sumanoki. Idabel-dabel dia gas naik. Ikutungin Nabi. Haram hukumnya. Apalagi? Wa tahrimu khidbati ghairihi bi mujarrad khidbati. Haram dipinang orang lain semata-mata dipinang Nabi. Ya akan datang masih dah baca wala yasifu. Itu akan datang karena sudah tamu waktunya. Ila qiyam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وبقول الذين تدعون وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. Qala Suyuti fi Syarhi Uqudil Juman. Berkata Imam Suyuti dalam kitab Syarah Uqudul Juman. Wa hadhihi qillatu adabin. Wahadihi qillatu adabin. Ini sebetulnya kurang adab. Ini sebetulnya enggak sopan. Terus wajahlun dan bodoh. Demikian sahabat dengan ukuran sahabat. Udah. Wasyun'un dan cacian. Dan cacian kepada sahabat. Terus alahi atasnya bikalamin dengan kata-kata yuraji'uhu man aradal wukufa, yang marja'nya kembali kepada orang yang bermaksud diam. Yang marja'nya kembali kepada orang yang bermaksud diam. Terus lagi apa lagi? Diam. Itulah artinya tadi diam. Wa zukiro dan telah disebutkan. Wa zukiro dan telah disebutkan
ala annal mas'ula, bahwa yang dipertanyakan, ala annal mas'ul, bahwa yang dipertanyakan apa di situ? Anhu huwal hikmah, bahwa yang dipertanyakan itu ialah hikmah. Fi khalqil ahillati, tentang penciptaan rembulan. La sababu ziyadah wan nukuson, bukan sebab bertambah dan berkurangnya. Kemarin kita udah bahas. Yang kedua, Syarhul Murad yang pertama kemarin nutuk. Syarhul Murad yang pertama nutuk. Apa pertama nutuk? Apa misal nutuk kemarin? Kisahul Hajjat wa Qobasaro, kisah Hajjat dan Qobasaro kan udah dibahas kemarin itu. Ya. Kisah Hajjat dan Qobasaro. Sekarang Syarhul Murad yang kedua yaitu Su'lin. Apa misalnya di sana? 5 ya bedu dakikon. 5 ya bedu. Apa artinya tuh? Kenapa bulan itu munculnya kecil? Sumayata saya itu kemudian bertambah. Hatta yastawiya, sampai sempurna. Terus sumayangkus, kemudian berkurang, mengecil. Hatta ya udah kama bada'a, sampai kembali seperti asalnya. Hatta ya udah kama bada'a. Inilah yang dimaksud Syarhul Murad. Pertanyaan ini sebetulnya enggak pas. Karena proses tidak sekali. Tengok hari guna dijangkau dialak lain. Oh, bahat. Sudah ngabuson kon ni ha. Tidak wajar sahabat bertanya seperti itu. Karena sahabat itu orang-orang pilihan. Ada sabda Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jom, sahabatku itu seperti bintang. Seperti apa? Bintang. Di antara mereka yang kamu ikuti, kamu pasti dapat petunjuk. Sahabat, misalkan Abu Bakar, Umar kena bunuh, Utsman kena bunuh, Ali juga kena tikam. Jangan anggap karena mereka curang, jangan anggap karena mereka nggak adil. Al-Faruq, apa arti Al-Faruq? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ijabat Al-Faruq, sanggup dia membedakan yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Ibu dari Al-Faruq, lain besok ni kena bunuh dia. Utsman kena bunuh. Jangan anggap, jangan iktikadkan Umar nggak becus, Utsman nggak tepat, Ali nggak sanggup memimpin. Di bintang siap senantiasa menerangi. Siapapun yang kita ikuti, kita pasti dapat petunjuk. On madasarna, maka Imam Suyuti mengatakan tidak mungkin sahabat bertanya seperti itu. Tidak mungkin. Tidak seperti pertanyaannya lain. Padahal yang mereka tanya yang wahid, tentang apa? Hikmah. Apa hikmah rembulan? Kalau yang di sini bukan hikmah yang ditanya. Karena ayatnya tadi yang berkenaan yas'alunaka anil ahillah. Ada ini yas'alunaka anil ahillah. Di saat mereka nanti bertanya kepadamu tentang bulan, jawab. Apa jawabnya? Qul hiya mawaqit. Dia hanya menunjukkan waktu. Digunakan bulan ini. Waktu haji kapan? Waktu puasa kapan? Waktu umroh kapan? Waktu boleh perang kapan? Waktu nggak boleh perang kapan? Dari mana pengambilannya? Dari bulan. Kan? Idokon bulan hari raya Syawal tuh. Berarti jawabnya kah yang salah atau pertanyaannya? Maka disebut Syarhul Murad bisu'lin. Apa salah? Yang salah itu 5 ya baru dakikon, karena yang ditanya proses kejadian soal. Sebetulnya soal yang tepat apa? Ada apa di sana? Rasulullah 5. Jangan baca la 5 khuliqatil ahillah. Ahadul maguna di guna dengan Allah. Atau mal hikmatu fi khuliqil ahillah. Apa sih guna? Seandainya ini seperti ini pertanyaan, cocokkah jawaban ini? Kalau udah cocok pertanyaan, fa'ala haza la takunul masalah. Seandainya seperti ini pertanyaan, la muqtarozo, yang menyalahi muqtarozo ini. Jadi ada musuni pertanyaan lain yang ini ya badu dakikon atau limaza ya badu dakikon. Limaza. Kenapa bulan itu munculnya kecil? Lama-lama membesar, kemudian berkurang sampai kembali seperti awalnya asalnya.
Jadi kalau dianggap sahabat bertanya seperti itu, di mana dia bantah? Di kitab Uqudul Jumal, kitab Balaghah, syarah Uqudul Jumal. Jadi pertanyaan yang semestinya dong. Lima kuli wadil ahadu gunani budani ibain Allah. Cocok nih ayatnya yang usuni. Ya sa'aluna kanil ahillah. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang bulan, jawab guna bulan itu untuk apa? Menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Kapan kita lebaran dan Syawal? Kapan kita disuruh berkurban? Zulhijjah. Hidup maya bulan haji, hidup maya hari raya haji, hidup maya hari raya Idul Adha. Bulan biasanya pengukuran. Ayah-ayah nape jadi di kampung bulan. Umak-umak nape 3 hari bulan menamang. Ini ada. Biasanya di kampung. Lagi banyak urusannya, gen banyuan, gen banyak 3 hari bulan mon. Ako dong di jamuan marsapa, 3 hari mamatani hari. 3 hari bulan mon. Mengukur seorang perempuan apakah dia udah dewasa, apakah dia masih uzur, apa udah habis masa iddahnya. Dari mana dibuat? Bulan. Sekurang-kurang hamilan juga bulan penghamilannya. Berapakah sekurang-kurang hamilan? 6 bulan. 6 bulan. Sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari 15 malam. Kenapa kamu nggak tahu? Kan pernah dipelajari. Dipelajari meskipun nggak akan kau praktekkan, pelajari. Setidak-tidaknya jadi ilmiah sama kita. Tidak semua yang kita pelajari mesti dipraktekkan. Dari kelas 1 sampai sekarang kamu udah lama tahu cara tayamum kamu udah bisa, tapi mungkin sampai sekarang belum pernah kau gunakan. Menyuruh tayamum. Kamu ilmu nama binotomu deh. Wajib di pelajaran. Mana tahu perlu diba, masa tahu menau, bisa kau ajari. Oke lah kalau dia tahu. Dia pula tapi dia sama buat dia, tolong maju langkang pareso. Di sinilah maka dibilang Rasul, ketika kutilik ke dalam neraka kebanyakan umat di sana kaum Hawa, kaum perempuan. Kenapa dibilang Nabi seperti itu? Banyak perempuan yang tidak tahu masa sucinya, tidak tahu masa uzurnya. Contoh, suci dia di waktu asar. Mandilah. Mana? Wajib kodok iya. Sholat apa? Lohor. Wajib karena satu waktu lohor dan asar. Buktinya bisa dikosar jamakkan zuhur kepada asar. Bahad dia ada boru, suci di waktu asar, mari dia sumbayang asar ya. Indai sumbayang pun ya zuhur be. Bulan deh. Bulan apa? Bulan Arab. Jadi boleh perang, nggak boleh perang. Bulan ukurannya. Inna iddata syuhur ada di Quran. Inna iddata syuhur, bulan-bulan itu jumlahnya di sisi Allah berapa? Indah Allah di sisi Allah isna asaro syahrun. Berapa itu? 12 bulan. Terus apa sambungnya? Minha arba'atun hurum. Ada di sana 4 bulan, bulan-bulan yang dihormati. Mana yang 4 itu? Zulqa'dah, terus Zulhijjah, lagi Muharram, satu lagi Rajab. Inilah bulan-bulan yang dihormati. 3 yang berturut, 1 yang berpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah bulan-bulan yang dihormati. Dihormati maksudnya mana? Tidak boleh di sini perang. Maka dibilangnya tadi di sana mawaqit al-hulul, mengetahui mana-mana yang boleh, mana-mana yang tak boleh. Ma'alimil haji, pengetahuan tentang haji. Ma'rifatul mawaqit, mengetahui waktu. Kemudian pembuatan namun bulan. Bulan Zulhijjah, apa yang dianjurkan di sini? Ibadah haji. Ya kan? Di bulan Rajab, kejadian apa peristiwa agung di sini? Isra Mi'raj. Bulan pengambilannya. Maksudnya kul hiya mawaqitu linnas. Dia itu merupakan waktu-waktu bagi manusia. Waktu-waktu bagi manusia. Waktu boleh, waktu enggak boleh. Waktu yang tepat, waktu yang kurang pas. Semua bulan itu bagus, semua hari itu juga bagus, tapi ada saat-saat yang tepat. Misalnya hari Jumat, kurang tepat kita di sana pergi berusaha. Karena di sana harinya beribadah. Sebelum apalagi sebelum Jumat, tapi sesudah selesai nanti Jumat dianjurkan di sana
bekerja, berusaha. Itulah ayatnya iza nudiya lis salat. Iza nudiya lis salat min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai salat, bertebaranlah. Berusahalah. Jadi mau dia pembuatannya nanti sudah nak. Bulan. Tapi sekalipun dari bulan, jangan pernah bangga menjadi rembulan. Karena bulan tidak punya cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya matahari. Indah, ia nama sinari matahari ini. Sinarnya lah, ini pantul dunia. Aduh. Jadi mau menjadi rembulan, bilang bangga. Karena indahnya ia punya sinarnya matahari ini. Pokoknya itulah camkan pikirkan. Kalau kau tidak bisa menjadi bintang penghias malam, penerang malam, jadilah kunang-kunang penghias malam. Mas mutamat kotong kinai, kau yang akan mewarnai masyarakatmu. Ajarin anak binikmu nanti, ajarin keluargamu, masyarakatmu. Ku ampusakum wa ahli naron. Jagalah dirimu dengan keahlianmu. Jagalah dirimu dan keluargamu. Kalau kau tidak ahli, bagaimana kau menjaga dirimu? Jaga dirimu dengan keahlianmu. Ya kan? Sedangkan menjaga diri sendiri aja nggak bisa, apalagi menjaga orang lain. Jadi inilah yang dimaksud syarhul murad yang keberapa tadi? Syarhul murad yang kedua, yaitu su'lin. Soalnya yang salah, bukan jawabnya. Su'lin setimbangan dengan kuflun, su'lun. Lughatun bis su'al. Satu logat. Ada logatnya su'al, ada logatnya su'lun. Makanya ada doa Nabi ini nih. Innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatina faqbal ma'aziratina. Allahumma innaka ta'lamu fi hajatina fa'tina su'lana. Su'lana katanya. Su'lun dengan su'alun serupa deh. Seru. Su'al. Su'alun. Su'lun sama ini. Sama, cuman logat-logatnya aja itu. Bahasana ini. Bahasana adong kadubang, adong bongko, adong lading, adong kupak, barang. Na itu makasud ni. Su'lun jadi, su'alun jadi, ada salupa deh. Jadi di sini dia buat apa tadi? Su'lun, bukan su'al. Ala wasni kuflin, setimbangan dengan kuf. Terus, biar be? Kola. Wala iltifat wa wal intiqalu min itu. Dan iltifat ialah al-intiqal min ba'dil asalibi ila ba'din. Uslub kepada uslub yang lain. Itu retorika. Di bahasa Indonesia bisa juga disebut sah pengucapannya. Bagus kata-katanya, sesuai artinya. Cocok. Matwa wal intiqalu min ba'dil asalibi ila ba'din wal wajabu istilabu bil fitohi wa dan iltifat ialah al-intiqalu min ba'dil asalibi ila ba'din. Berpindah dari sebagian metode kepada metode yang lain. Komin yang dianggap tepat. Komin artinya tepat ya. Sudah. Wal wajhul istijlabu bil khitab. Dan cara menarik perhatian itu bil khitabi dengan membuat khitaban. Wa nuqtatun tahta sub'atul bab. Dan tujuan yang tertentu ada pada sebagian bab,